Alhamdulillah, kita kembali ke pembahasan tentang masalah fikih rumah tangga. Kita masih dalam pembahasan tentang masalah hak istri dan kewajiban suami. Jadi haknya istri yang wajib dipenuhi bagi sang suami, apa saja? Yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kesabaran seorang suami terhadap akhlak jelek istrinya. Dan juga sebaliknya, sebetulnya ketika ada seorang istri yang sabar atas perangai jelek suaminya, maka dia akan mendapatkan mendapatkan pahala seperti pahalanya Asiyah imra'ah Fir'aun. Seperti pahala Asiyah istrinya Fir'aun. Nah, kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad pernah mengatakan, Ar-rajul kamil huwa alladhi yusamih fi huquqihi wa la yusamih fi huquqillahi ta'ala. Seorang laki-laki yang sempurna, suami yang sempurna, ya, itu alladzi yusamih, memaafkan terhadap hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh istrinya. Ketika haknya tidak dipenuhi oleh istrinya, mungkin karena istrinya sakit atau mungkin capek atau apalah, hak apapun ya, yusamih, wis gak apa-apa wis, ini hakku, gak nuntut. Ya, gak nuntut atau gak ridho ngoten mboten. Wis gak apa-apa ridho aku. Tapi wala yusame fi huquqillahi ta'ala. Tapi gak nyepuro, tidak memaafkan kalau masalah hakullah, masalah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Istrinya tidak sholat, dia tidak bisa diam. Istrinya tidak mau nutup aurat, dia tidak boleh diam. Tapi ketika istrinya mungkin tidak make up di depan dia, atau istrinya mungkin maaf, gak berbau wangi, ambune terasi misalkan, gara-gara ngulek terasi di dapur, mampu berambang, mampu bumbu masakan, dia memaafkan, tidak apa-apa wis. Mungkin dia lupa atau mungkin Tapi ketika istrinya tidak melakukan syariat, tidak menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh membiarkan. Ini orang laki yang sempurna. Ya. Tapi sebaliknya, warrajul naqis, wong lanang sing gak sempurna, orang laki yang kurang, huwallazi yakunu 'alal aqs, itu sebaliknya. Kalau istrinya melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar syariat, enggak apa-apa wis. Enggak gelem kudungan keluar rumah, enggak apa-apa. Enggak mau sholat, enggak apa-apa. Enggak mau ngaji, enggak apa-apa. Tapi ketika istrinya dipanggil untuk membikinkan makan atau minum, misalkan tidak mau, ngamuk. Tapi misalkan istrinya gak gelem pakai make up di depan dia, marah. Atau istrinya lupa tidak pakai minyak wangi, ngamuk di depan dia. Jadi kebalik. Ya, kebalik. Kemudian yang bagus ya si istri tersebut memenuhi haknya suami dan juga haknya Allah. Enggak, dua-duanya. Kemudian wa'alam annahu yambaghi lirajuli an yusiya imra'atahu. Dan ketahuilah bahwasanya seyogyanya ya, seseorang laki-laki itu atau suami untuk mewasiatkan kepada perempuannya, dalam artian memerintahkan dan mengingatkan dan juga ngajari suami si istri tersebut ayastahmila alaihi wa yatarattaf biha. Si suami wajib atau seyogyanya bagi suami tersebut untuk memerintahkan atau menyuruh atau mengingatkan istrinya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kewajiban tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib.
Kemudian wajib juga untuk seyogyanya juga. Seyogyanya dia ini sabar kepada istrinya tadi, ya, dan lemah lembut kepada istrinya. Kalau tidak melanggar syariat. Wa talatuf biha, dan juga lemah lembut kepada istrinya, dan yudaribuha bil ma'ruf. Ya, jadi intinya si suami ini perlu untuk apa ya? Melakukan perbuatan baik kepada kepada istrinya, dan nerima kalau misalkan istrinya ini tidak memenuhi haknya, tapi dia perlu untuk mengajari istrinya memenuhi haknya. Selama itu haknya dia pribadi, bukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menyangkut dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka suami tidak boleh untuk menerimanya. Dalam arti suami tetap wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal itu. Nuturi. Ya, harus nuturi. Kemudian juga wa ayyu'allimaha. Ini sudah kita bahas sebelumnya, yang sebelumnya hari bulan kemarin sudah kita bahas panjang lebar ini kan. Nah, sekarang kita sampai di sini. Wa ayyu'allimaha ma tahtaj ilahi fid dini min ahkamit thaharah. Dan si suami ya wajib untuk mengajari istrinya ma tahtaj ilahi, yang diperlukan oleh istrinya fid din, dalam agama, min ahkamit thaharah, dari hukum-hukum bersuci misalkan. Seperti mandi wajib. Ya. Kadang ada orang yang dia ini tidak paham kalau mandi wajib itu niatnya cukup 1 kali. Tapi tidak masalah sih sebetulnya. Misal, banyak di antara perempuan itu yang mengira kalau mandi wajib itu, kalau haid maka harus menyebutkan haid. Kalau nifas harus menyebutkan nifas. Kalau karena hubungan suami istri juga harus menyebutkan karena jima. Padahal enggak. Ya, kalau misalkan si si istri tersebut mandi dengan cara seperti itu, kalau misalkan cuma 1 kali, misalkan karena haidnya toh ya nggak masalah kan? Nah, tapi kalau misalkan suatu saat ada seorang istri nih, dia jima, bukan suami istri, belum sempat mandi, dia haid. Ketika suci dari haid, dia wajib mandi kan? Nah, kalau dia meyakini niat ini harus 1 per 1, meyakini niat itu harus 1 per 1, maka dia 2 kali mandi. Iya kan? Padahal cukup 1 kali mandi menghilangkan 2 hadas ini. Dengan 1 kali niat, nawaitu fardhul ghusl. Aku niat mandi wajib, maka terangkatlah hadas besar 2. Karena jima, karena haid. Dengan 1 kali mandi tok. Saya tidak perlu aku niat mandi wajib karena haid. Wes. Mandi lagi, aku niat mandi karena jima. Mboten, bukan 2 kali, malah 1 kali. Ya. Kemudian juga masalah haid, masalah janabah, masalah wudhu, masalah tayamum dan lain sebagainya, kita perlu untuk ngajarin istri kita. Kalau istri kita tidak mampu mengetahuinya, karena mungkin waktu dulunya dia tidak pernah ngaji atau apa, maka wajib bagi suami ngajari, memberitahu tentang hukum-hukum syariat yang wajib mereka jalani. Termasuk juga masalah tentang wajibnya qadha bagi seorang wanita yang haid. Karena perempuan yang haid itu memang tidak boleh untuk mengqadha'i sholatnya selama periode haidnya. Misalkan haidnya anggap 5 hari. Setelah suci dari haid 5 hari tersebut, ya, maka dia apakah wajib untuk menggodok 5 hari itu tadi? Tidak, malah haram. Tapi apakah semua 5 hari itu tidak boleh digodok? Nah, kadang-kadang ada 1 sholat atau malah 2 sholat yang wajib digodok. Nah, ini banyak perempuan yang tidak begitu paham. Misal, kalau ada perempuan yang suci dari haid sebelum maghrib, kalau di dalam kalau pendapatnya Imam Ghazali 1 rakaah, ya,
birokaatin, kalau dalam bimigdar rokaah, kalau pendapatnya Imam Ghazali. Tapi kalau dalam fikih mu'tamad, biqadri takbiratil ihram. Kalau ada orang perempuan yang suci dari haid sebelum maghrib dengan jarak seperti orang takbiratul ihram, berapa detik? 10 detik kan? Jadi sebelum maghrib 10 detik, dia suci, perempuan ini. Jadi nyempeti waktu asar 10 menit, 10 detik, atau katakanlah 1 menit lah. Maka dia wajib qadha asar plus zuhur. Zuhurnya juga. Nah ini banyak yang belum paham. Itu namanya zawalul mani. Jadi zuhur juga wajib. Kenapa? Karena zuhur bisa ditakhir ke asar. Ya. Kalau misalkan sebelum isya kurang 1 menit, suci dari haid, maka dia di samping sholat isya adaan, dia wajib sholat maghrib. Kenapa? Karena ada waktu maghrib 1 menit di situ. Asarnya enggak. Kenapa? Karena asar tidak bisa ditakhir dengan maghrib. Kalau suci sebelum subuh kurang 1 menit, maka di samping dia sholat subuh nantinya, ya sholat subuh adaan berarti kan, maka dia wajib qadha isya plus maghrib. Kenapa? Karena maghrib bisa ditakhir dengan isya. Begitu seterusnya. Kalau sebelum zuhur kurang 1 menit gimana? Ya sudah. Apakah wajib subuh? Enggak. Karena subuh waktunya sampai matahari terbit. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada perempuan yang kedatangan haid, setelah masuk waktu, anggap misalkan setelah adzan zuhur, 10 menit kemudian haid. Jadi 10 menit masih suci di waktu zuhur. 10 menit. Apakah dia wajib menggodok zuhur tersebut? Nanti dilihat. Apakah waktu 10 menit tersebut cukup bagi dia untuk wudhu dan sholat 4 rakaat? Kalau dikatakan cukup karena saya membutuhkan kurang dari 5 menit wudhu, kurang dari 5 menit sholat 4 rakaat, maka dia wajib godok zuhur tersebut. Ya, tapi kalau tidak, oh tidak cukup. Misalkan 5 menit ya, oh tidak cukup. Ya sudah, maka tidak wajib godok. Malah jadi makruh, ada yang mengatakan haram menggodokinya. Dan ini wajib kita kasih tahu perempuan kita, istri kita, anak kita perempuan, kita kasih tahu hukum ini tentang masalah haid ini seperti ini, masalah wudhunya begini, masalah tayamumnya begini, masalah sholatnya begini. Jadi penting ada kajian khusus perempuan kalau para suami tersebut tidak mampu mengkaji ilmu dengan istrinya. Maka penting untuk mengajak istrinya ke kajian-kajian atau pengajian-pengajian yang membahas tentang masalah hukum syariat bagi perempuan. Kemudian wal ibadah, dan juga menjelaskan tentang masalah-masalah ibadah, tentang fardu-fardunya gimana, sholat itu sunnah-sunnahnya gimana, kemudian nutup auratnya gimana. Ya, salah satu contoh aja, misal ada seorang perempuan yang dia sholat pakai 2 mukena atasan dan mukena bawahan. Kan ada seperti itu. Mukena itu kan 2 macam toh. Ada mukena yang terusan, yang lanjut gitu langsung kabeh. Ada yang double potongan. Nah, yang potongan ini itu kalau dia sholat dengan yang potongan tersebut, paham ya, 2 potongan ya. Ketika dia si perempuan ini sujud, kemudian kain mukenahnya ini nutupi tempat sujud dan dia sujud di atas mukenahnya sendiri, maka sholatnya tidak sah, sujudnya tidak sah. Kalau dilanjutkan, maka bisa mengakibatkan batalnya sholat. Nah, jadi bisa mengakibatkan batalnya sholat. Kita wajib kasih tahu nih. Kita wajib kasih tahu caranya seperti ini, caranya seperti ini. Kemudian ini aurat ini. Ini banyak juga. Si perempuan kalau di dalam sholat auratnya adalah jami' badaniha illal wajah wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan di dalam sholat. Nah, kalau misalkan ada seorang wanita dia pakai
pakaian biasa bukan mukena, karena kalau mukena itu biasanya kan nutupi ini, nutupi janggut. Karena batasan wajah itu min manabiti sya'ri ra'si ila dzaqan. Batas wajah itu dari ujung rambut ini sampai ke dagu. Ya kan? Nah, si perempuan, si wanita tersebut ketika dia sholat, ininya terbuka, berarti wajahnya, melebihi wajahnya, berarti aurat yang terbuka. Ya, berarti misalkan begini, ada perempuan yang dia mungkin sholatnya pakai jilbab tok. Nah, kebanyakan kalau pakai jilbab biasa, ininya dibuka, ini. Padahal ini aurat tuh, ini aurat. Nah, kemudian ketika di dalam sholat, dia mungkin pakai jilbab biasa, tidak pakai mukena, ininya kebuka. Nih, ininya kebuka, bawah dagu. Maka sholatnya batal, bawah dagunya. Karena ini bukan termasuk wajah. Jadi yang boleh dibuka itu cuman wajah, sedangkan wajah batasnya sampai sini, janggut. Nah, lek ngepres ngoten kan nggak bisa toh. Maka harus ditutupi janggutnya. Karena kalau ngepres ini dengan gerakan dia bisa-bisa janggutnya kebuka. Ketika kebuka batal. Itu perempuan ya. Maka kita wajib kasih tahu tuh bagi para istri-istri kita bagaimana cara sholat yang benar, rukunnya seperti apa, syarat-syarat sahnya juga seperti apa. Kemudian tentang puasa, kemudian tentang haji. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang laki yang mampu untuk mengajari istrinya, maka dia wajib mengajari istrinya. Dan tidak perlu untuk si istri keluar ikut pengajian. Tidak. Karena suami sudah memenuhi hak si istri untuk mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Tapi kalau misalkan si suami tidak mampu ngajari, ya suami tidak mampu ngajari, tidak mampu ini bukan berarti tidak pintar loh. Ya. Kadang-kadang ada suami yang dia sebetulnya pintar, tapi gaya ngajari itu gak iso. Ada kan begitu ya? Untuk ngajar yang dia tahu itu susah. Mungkin karena tidak pede atau mungkin karena apa ya? Kayak orang gugup gitu mungkin atau gimana macam-macam kan? Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka suami memanggil guru untuk istrinya. Dan guru yang dimaksud adalah guru yang sesama jenis otomatis, padha wedoke, ustadzah. Kemudian kalau misalkan tidak ada, maka suami ngantarkan ke majelis. Dan suami jangan ngeculno istri ketika di majelis. Dalam arti begini, wes sampean cari sendiri majelisnya, cari sendiri gurunya, jangan. Bukan masalah mencari kebenaran atau tidak mencari kebenaran, bukan. Sekarang ya, kalau kita bahas nih, ketika kita bermadzhabkan Syafi'i, berakidahkan Asy'ari, ya. Kemudian kita punya istri, kita biarkan untuk ngaji sendiri, cari guru dewe untuk online atau apa gitu misalkan. Dan kemudian awas cegur. Kemudian si istri ternyata mungkin ikut temennya atau apa, akhirnya ngajinya ke ulama yang bukan mazhab Syafi'i, misalkan mazhab Malik. Kalau kita katakan mazhab Syafi'i, mazhab Malik mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar. Cuman akan menjadi masalah ketika sang suami bermadzhabkan Syafi'i, istri bermadzhabkan Malik, dan mereka bukan orang-orang yang legowo dalam menerima perbedaan. Akhirnya jadi masalah. Akhirnya jadi masalah dalam rumah tangga. Misalkan suami karena mazhab Syafi'i menyentuh istrinya batal wudhu. Sisi istri mengatakan enggak. Hanya jadi ribut kan? Ya, bukan berarti kita ini mazhabnya keliru, bukan.
tapi untuk menyatukan persepsi dalam rumah tangga. Kalau ada perbedaan dalam rumah tangga, perbedaan akidah atau perbedaan mazhab dalam artian, itu kan tidak akan nyaman toh. Apalagi kalau misalkan si istri ini ternyata mengikuti hal-hal yang sifatnya ekstrim, yang tidak ada dalam hadis Nabi, dalam Quran, maka semua itu adalah bid'ah. Yang kemudian si suami ternyata ahli tahlil. Si istri mendapatkan kajian-kajian bahwa tahlil itu hukumnya haram. Bahkan ekstrim lagi, wong sing tahlilan musyrik. Bahkan makanan-makanan sajian yang tahlilan itu atau maulidan bahkan itu lebih haram dari babi. Ada kata-kata seperti itu, kita punya videonya. Ulama yang mengatakan begitu. Nah, istri ternyata ngikuti kelompok tersebut. Suami pulang dari tahlil nggak berkat, ya diuncal loh berkatnya. Haram ini suami. Ya. Ini berkat lebih haram, lebih najis dari babi. Karena ini dilakukan di maulid yang tidak ada pada zaman Nabi. Dan ini bid'ah, dhalalah, sampai mabun rokok. Kula tok sing mabun surga. Wah. Akhirnya jadi masalah toh. Yang salah siapa? Yang salah kembali suami. Kenapa kok gak nuntun istrinya ke majelisnya? Ini kita bukan bahas tentang masalah kebenaran tidak kebenaran. Kita bahas masalah kesatuan. Kesatuan dalam rumah tangga. Ya. Kalau masalah kebenaran, mana kebenaran itu? Ya memang kita semuanya berpanutan kepada Quran dan hadis. Betul. Cuman anak katakan, kalau bagi orang-orang yang suka tahlil dan maulid ya, anak katakan, apakah amalan-amalan tersebut melanggar Quran dan hadis? Nah, ini kita sedikit bahas tentang masalah bid'ah. Karena ada orang-orang seperti itu kan yang menganggap bahwa bid'ah ini adalah yang tidak ada pada zaman Nabi. Maka hukumnya adalah bid'ah dengan dalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Padahal kalau kita kaji dalam ilmu nahwu, ilmu balaghah dan lain sebagainya, maka kita akan memahami kalau namanya kullu di sini adalah kul juz'i bukan kul kulli. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apakah semua yang bernyawa akan mati? Ada malaikat yang hamalatul arsh yang tidak akan mati. Kan berarti bertentangan dengan kullinya kalau misalkan kita enggak kulli kabeh. Ya, jadi harus hati-hati dalam menyikapi ini. Nah, kemudian terus bagaimana dong amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama kita seperti tahlil, maulid dan sebagainya niki? Mereka ini bukan asal ngarang, tapi mereka juga berpedoman dari Quran dan hadis. Kalau dipreteli-preteli banyak. Ya kalau dipreteli, apa sih dalilnya tahlil? Ini banyak. Apa sih dalilnya maulid? Ada. Ya, jadi intinya ulama-ulama kita ini tidak murah asal-asal begitu enggak. Nah, kadang-kadang ada teman saudara-saudara kita ini ketika mereka masuk satu kajian, yang kajian ini punya tema kembali ke sunnah, kembali ke tauhid dan sebagainya, kadang-kadang kebablasan, terlalu ekstrim. Hingga menganggap semua yang bukan kelompok mereka adalah sesat, bahkan ekstrim lagi kafir. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Padahal kan tidak seperti itu. Ada rincian-rincian, ada pembahasan-pembahasan, ada pelajian kajian dalam hal itu. Jadi enggak sembarangan kita mengkafirkan dan menyesatkan orang ini. Yang lebih bagus apa? Lebih bagus itu sebetulnya ukhuwah di antara kita. Yang meyakini tahlil itu benar, ya silahkan. Yang meyakini tahlil itu tidak benar, ya silahkan. Tapi masing-masing jangan saling maidu, saling menghujat, saling menyalahkan. Yang suka tahlilan silakan tahlilan, jangan maksakan orang yang tidak suka tahlilan. Atau yang mengatakan tahlilan tidak ada. Yang tidak suka tahlilan atau mengatakan tahlilan itu bid'ah, silahkan. Tapi jangan mencaci dan memaki orang yang tahlilan. Selesai. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya alasan. Nah ini kalau dalam rumah tangga ada perbedaan seperti ini parah. Apalagi kadang-kadang, maaf loh ya. Sekali lagi maaf, bukan kita menghina. Kadang-kadang banyak orang yang hijrah tanpa bekal ilmu, akhirnya euforia. Karena tanpa ilmu.
euforia menganggap dirinya yang paling benar, kelompoknya paling benar, inilah yang murni, ini ajaran Kanjeng Nabi, yang lain sesat. Nah, kalau seperti itu akhirnya ya bahaya kan. Dia akan memecahkan persatuan, bikin ribut, bikin rame. Dan kalau diterapkan dalam rumah tangga, si istri misalkan kajiannya seperti itu, suami kajiannya beda, ya buyar. Buyar. Anda pernah diwaduli sama seseorang yang istrinya ngajinya ya itu tadi berbeda dengan ngajinya si suami, buyar, tidak lama cerai, gara-gara maktar ini. Ya, aku tidak gelem suamiku bersama, saya tidak mau. Bahkan suaminya ngajak sholat jamaah tidak mau. Kenapa? Anda sudah keluar dari akidah, gara-gara maulidan. Kan ekstrim banget, gara-gara maulid kafir. Gara-gara tahlilan murtad dan tidak mau sholat di belakang suami karena dianggap suaminya murtad. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalnya ini sehat buat orang-orang yang suka hijrah ini, silahkan hijrah, bagus hijrah. Cuman jangan euforia dengan hijrah dan kemudian menyalahkan yang lain. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, tidak bertentangan, maka itu adalah saudara kita dan bagus. Ya, kita harus menghormati perbedaan. Tapi kalau bertentangan dengan Quran dan hadis, maka semuanya yang bertentangan dengan Quran dan hadis adalah salah. Bertentangan lo ya. Lo maulid bertentangan, mana bertentangannya? Mana bertentangannya? Apakah Nabi mengajarkan untuk tidak boleh kita merayakan ulang tahun seseorang, hari kelahiran seseorang? Enggak. Bahkan Nabi mengajari kepada kita ketika Nabi ditanya kenapa kok puasa hari Senin, al-yauma wulidtu, karena itu hari lahirku, mensyukuri kelahiran Nabi. Dan apa yang salah di sini? Nah, jadi teman-teman yang hijrah kita salut, kita dukung, cuman jangan euforia dan mengakibatkan ekstrim dan menyalahkan yang lain. Cobalah berpikiran lebih luas. Cobalah mengkaji ilmu itu dengan lapang dada, bukan dengan egois. Kadang-kadang ada yang gitu kan, egois, haram, bid'ah, sesat. Nah, kenapa? Saya yang paling benar. Akhirnya neraka dibeki kabeh wong-wong liyane dhek tok mlebu neraka. Sepi kan. Itu jadi mengajari istri itu ada pengaruhnya. Mengajari istri harus barengan. Kalau enggak akan jadi masalah di rumah tangga. Ya, kita bukan bahas masalah mana yang benar mana yang salah di sini, tapi mana mazhab yang benar mana yang mazhab salah. Kalau kita bahas 4 mazhab semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya, semuanya benar. Kayak subuh kunut apa enggak, semuanya benar. Yang mazhab Syafi'i kunut, selain mazhab Syafi'i tidak kunut. Sing enggak benar sing enggak salat subuh. Kemudian dikatakan, nah jadi kalau si suami tidak mampu ngajari istrinya, maka wajib untuk mengantarkan istri ke majelis-majelis ilmu. Tapi catatan tadi yang sudah kita bahas, bahwa kalau bisa semampunya untuk ngajinya di satu tempat yang sama dengan suami atau satu mazhab supaya tidak terjadi permasalahan. Kalau ingin masalah diskusi atau apa, silakan diskusi terbuka. Jangan mau menang sendiri atau egois saja jadi masalah. Kemudian juga para istri, ya ini nasihat bagi para istri nih. Kadang-kadang ada omongan-omongan istri yang mengatakan, loh saya tergantung suami. Saya berakhlak baik tergantung suami. Suami akhlaknya baik, saya akan akhlak baik. Kalau suami ngajarin saya hukum, maka saya belajar. Kalau suami tidak bisa mengajari saya, ya saya gak belajar. Intinya si istri menyatakan, aku bisa berubah kalau suamiku yang merubah. Kalau suamiku juga tidak berubah dan tidak merubahku, maka saya tidak akan berubah. Banyak omongan seperti ini yang keluar dari istrinya. Loh, sampean kepingin aku akhlaknya apik, tapi sampean gak nyontohi.
Sampean kepingin kula niki akhlaknya sempurna, akhlaknya budi pekertinya sebagai istri yang sopan, tapi sampean tidak pernah nyuntui, sampean sering bentak. Ada omongan-omongan seperti ini. Jadi intinya ketergantungan seorang suami untuk seorang istri untuk menjadi baik karena suami. Padahal menjadi baik itu adalah karena iman. Kalau misalkan tergantung istri tergantung suami untuk berubah menjadi baik atau berakhlak baik atau bersyariat baik. Coba kita lihat Asia. Asia ini istrinya Fir'aun. Bojone Fir'aun loh. Tapi Asia ada termaktub dalam Al-Quran. Asia termasuk wanita ahli jannah. Asia termasuk seorang waliyah, salihah, padahal istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Nah, tapi Masya Allah. Apakah dia tergantung kepada suami? Enggak kan? Enggak. Kalau misalkan dia ingin mendekat kepada Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, maka dia jangan bergantung kepada suami. Lek suami belum mengajari saya hukum fikih, ya saya tidak mau belajar. Loh, jangan gitu dong. Kalau suami tidak mengajak saya sholat berjamaah, maka saya tidak mau sholat. Loh, jangan gitu. Kalau suami tidak pernah lemah lembut sama saya tidak akan lemah lembut kepada suami. Jangan begitu. Anda ini mengejar ridha Allah apa ridha suami? Kalau hanya mengejar ridhonya Allah, maka berusahalah untuk mendapatkan ridhonya suami juga kan? Tapi kalau hanya mengejar ridhonya suami, belum tentu dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan juga begini, masalah cinta saya ini. Kadang ada pengertian kalau cinta maka beri. Kamu cinta sama saya? Iya, beri apa yang aku inginkan. Jadi menuntut. Kamu cinta sama aku katanya, ya, tapi kamu kenapa kok tidak perhatian sama aku? Kenapa kamu tidak pernah ngasih aku makan? Kenapa kamu tidak pernah bikinkan aku makanan yang aku suka dan seterusnya dan seterusnya? Ini penuntutan yang keliru karena cinta itu tidak butuh pembuktian, cinta itu tidak butuh balasan. Kalau kita bahas cinta ya. Cinta secara umum lagi. Orang tasawuf sufi, orang sufi yang tasawuf tingkat tinggi, mereka ketika cinta sama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mematematika cintanya dengan aku akan mendapatkan surga dari Allah karena cintaku. Aku akan selamat dari neraka dengan cintaku. Enggak. Enggak. Tapi dia akan menganggap aku mendapatkan ridha Allah dengan cintaku. Dia akan merasakan nyaman dengan cintanya. Bukan menginginkan balasan. Bukan menginginkan balasan dengan cinta. Kalau kita masih menginginkan balasan dengan cinta, maka sebetulnya itu bukan cinta 100%. Kita masih cinta sama diri kita sendiri, sekian persen. Nah, menginginkan kenyamanan buat diri kita. Tapi ini masalah tasawuf nih. Kalau diterapkan dalam rumah tangga, memang akhirnya jadi masalah. Nah, intinya berilah tanpa kita mengharapkan menerima. Beri. Ajari istri kita tanpa mengharapkan istri kita berbuat baik dengan kita karena kita telah ajari. Ikhlas. Walaupun seorang suami kadang kan menginginkan istrinya itu akan berakhlak baik, maka itu dia mendidiknya. Iya kan? Normal. Tapi ketika dia mendidik istrinya, walaupun istrinya ternyata tidak berakhlak dengan dia, tidak memenuhi haknya, dan tidak memenuhi kewajiban si istri tersebut, dia relakan dan dia ridhokan, asal istrinya berubah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Ini bentuk mahabbah yang luar biasa sebetulnya. Cuma kadang kan kita menginginkan balasan juga, maka cinta kita sebetulnya masih ada kekurangan dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan nih? Lek masalah hukum fikih suami istri kok wakil sing gak takok. Wedi ta? Hah?
Kok cocok wedi. Kadang-kadang enten orang itu yang dia takut dengan kebenaran karena dia tidak mau berubah. Takut dengan kebenaran karena dia tidak mau berubah atau takut untuk berubah. Merasa nyaman dengan kondisinya. Ada yang kayak gitu kan. Kita harus berani untuk berubah. Karena kita harus mikirkan bahwa kita ini hidup di dunia sementara, di akhirat selamanya. Wis, itu pedoman kita. Kalau kita tidak berubah, sampai kapan? Pertanyaan kan begitu. Kalau kita tidak berubah, sampai kapan? Sedangkan hidup di dunia tidak akan selamanya. Sampai kapan? Sedangkan kita tidak tahu umur. Umur kan tidak tahu kita. Berapa umur kita? Kapan waktunya? Kan tidak tahu. Ya, sampai kapan? Sedangkan waktu dunia ini berjalan dengan cepat. Misalkan ada seorang ayah tidak apa nih? Tidak melaksanakan sholat, apakah anak wajib amar ma'ruf nahi mungkar? Iya. Seorang anak, dia wajib hukumnya tetap untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tuanya. Tapi dengan beberapa cara. Caranya adalah dengan adab dan akhlak. Kan kita tahu amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan 3 tahapan. Nahi mungkar itu dengan yadihi, dengan kekuasaan, bilisani, dengan biqalbi. Kalau kepada orang yang lebih tua dengan kita, kepada istri kepada suami, anak kepada anak kepada orang tua, adik kepada kakak, ya, atau kita kepada orang yang lebih tua, maka kita hanya bisa 2 ini. Bilisani, nasihat dengan lemah lembut, ngajak, ngerayu atau apalah namanya, atau biqalbi yang terakhir dengan hati. Beda dengan orang tua kepada anak, suami kepada istri, maka wajib dengan biyadihi, dengan kekuasaannya dia. Ya, bukan dengan tangan, maksudnya dikepui mboten. Ente malih? Ada lagi tuh, enggak ada. Wallahu a'lam bishawab.